HP merupakan teknologi yang diciptakan untuk mempermudah hidup kita. Hal yang dulu harusnya bisa dilakuin berjam-jam atau bahkan berhari-hari, bisa dilakuin hanya dalam hitungan detik dengan HP. Contohnya saja, dulu kalau mau nanya kabar saudara yang jauh, harus kirim surat lewat kantor pos. Itu pun tibanya bisa 1 sampai 3 hari. Tapi setelah HP ada, hal itu bisa dilakuin hanya dalam hitungan detik. Tapi meskipun begitu, banyak orang-orang yang menggunakan HP untuk keuntungan pribadi, baik itu penipuan online, cyberbullying, dan jual beli ilegal. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah HP itu sebenarnya baik atau jahat? Dan seperti biasa, buat kalian yang lagi cari stiker lucu dan imut, cek link di bio, oke? Telepon seluler atau yang biasa kita kenal dengan HP diciptakan pada 3 April 1973 oleh seorang insinyur Motorola, Martin Choppers, dengan tujuan utama untuk mempermudah komunikasi. Misalnya saja, kita yang tinggal di kota A bisa menghubungi atau menjalani komunikasi dengan seseorang di kota B, sehingga komunikasi akan terjalin dengan cepat, baik, dan gak capek. Oleh karena hal itu, kita bisa tahu keadaan dan kondisi orang yang kita sayang, meskipun terpisah jarak yang cukup jauh. Namun, seiring berkembangnya zaman, telepon juga ikut berevolusi. Dari yang dulunya pakai kabel, sekarang nggak butuh kabel sama sekali. Yang dulu cuma buat telepon, sekarang hampir bisa untuk semua hal. Baik itu cuma sekedar foto-foto atau main game, bahkan sampai nyari cuan juga bisa. Dengan kata lain, HP yang sekarang beda banget sama yang dulu. Jadi, apakah ini bisa jadi patokan kalau HP itu baik? Tentu saja enggak. Loh, kok bisa? Padahal HP diciptakan dengan tujuan yang baik. Jadi, kenapa mereka enggak baik? Karena nyatanya banyak banget orang yang memakai HP cuma buat keuntungan pribadi. HP itu sebenarnya nggak sebaik yang kalian kira. Ini bisa dibuktikan dari beberapa kasus yang terjadi, seperti orang yang ngamuk di Polres karena HP-nya hilang, atau penipuan online, dan masih banyak lagi. Mari kita ambil satu kasus sebagai contoh, penipuan media sosial. Kasus ini berawal dari seorang mahasiswi yang merasa dirugikan setelah melakukan transaksi pembelian jam tangan pintar melalui media sosial. Awalnya, korban membuat unggahan di media sosial Facebook. Unggahan tersebut direpost oleh pelaku. Di saat mereka bertemu, pelaku sempat menunjukkan jam tangan yang ditawarkan. Namun, dengan alasan teknis, pelaku tidak langsung mengkoneksikan perangkat tersebut ke ponsel korban. Di sisi lain, korban sudah mentransferkan uang sebesar 2 juta ke rekening pelaku. Setelah transaksi dilakukan, pelaku menghilang, nomor korban diblokir, dan jam tangan tidak dapat digunakan. Jadi, apakah HP itu jahat?
Tentu saja enggak. Dan apakah dia baik? Juga tidak. Loh, baik enggak? Buruk enggak? Terus apa? Ya, tergantung. HP bisa jadi baik dan buruk, itu tergantung pemakainya. Jika berada di tangan yang tepat, HP bisa jadi ladang bisnis dan ladang cuan. Sebaliknya, kalau berada di tangan yang nggak tepat, HP cuma dipakai untuk keuntungan pribadi.